kondisi yang sama, kita masih dalam satu badai yang sama ya, pandemi corona, tapi kita tidak dalam satu kapal yang sama. Jadi kita memiliki cara sendiri-sendiri dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sekarang menggunakan masker, kemana-mana harus bawa hand sanitizer dan segala macam, rajin cuci tangan, jaga kebersihan, lambayan dulu. Selamat pagi teman-teman buat yang baru bergabung. Kita pagi ini langsung aja. Hari ini kita akan merosting nih, karena kita akan membahas tentang perubahan yang terjadi pada biji kopi ketika proses roasting ya. Setiap prosesnya akan kita bahas ya. Tapi bukan mengenai profil roasting ya. Profil roasting kita abaikan dulu. Kita hanya melihat dan mencari tahu proses apa saja yang perubahan apa saja yang terjadi ketika kopi itu di roasting. Nah, kita biasa menggunakan 100 gram untuk sampel roasting. Kita nyalakan dulu apinya. Jadi mesin ini memang kita pakai untuk ketika ada sampel dari Pak Tani kita yang terhebat ya, petani kopi ya. Kan Pak Tani yo petani barang ya, petani yang hebat mengirim kita sampel, maka akan kita uji dulu dari di segi roastingnya, kemudian cup test. Selain itu juga dari kualitas green bean ya, kita grading juga di situ, penilaian defect. Suhu awal mesin berapa? Suhu awal kita pakai tergantung dari kadar air si kopi. Kadar airnya, jika kadar airnya lebih semakin tinggi, suhunya juga tinggi juga. Itu biji apakah, sama ada ukuran kadar air awal enggak kak? Untuk Mbak Rizky, ini kita kebetulan roasting Robusta Argo Puro. Ini kita dapat sampel nih, Argo Puro ijen. Ini siapa? Natural. Robusta natural ya, pagi ini ya. Kita sambil berjemur. Kalau untuk kadar air standar di tempat kita itu masuk di 12 ya, untuk siap roasting itu maksimal di 12. Maksimalnya di 12. Bilang wah mantap. Langsung catat-catat 12. Berapa persen pengaruhnya roasting brew method barista experience jenis kopi terhadap rasa? Mantap nih Pak Lukman Nur. Jenis dan spek jenisnya, suhu awal berapa? Oke, suhu awal tadi sudah kita jawab. Seberapa pengaruh? Sebenarnya semua itu bisa brewing kopi, bisa menyajikan kopi yang terbaik. Jika ketika brewing itu kita memasukkan perasaan positif, perasaan dan pemikiran positif semuanya ya, karena kopi itu memiliki rasa dan rasa itu bakal jadi bagus ketika kita memberikan yang positif. Cinta. Apakah beda proses pasca panen, bakal beda perubahannya di menit-menit tertentu? Oke, untuk pertanyaan yang mengenai profile roasting itu kita bahas serempet aja ya, karena kita akan mempelajari perubahan apa saja. Jadi nggak cuma warna hijau ke coklat, tapi di dalamnya itu sebenarnya ada perubahan fisik dan kimiawinya. Nah, kita akan membahas dari keduanya itu. Oke, kita pakai ini karena tadi kadar air di 11,3 ya, dan densitasnya di 682. Oke, densitas itu juga kepadatan kopi itu juga mempengaruhi ya. Mungkin Bung bilang kalau mau bacain komen nggak boleh nih. Jadi saya langsung iya tak potong apa sih? Langsung deh. Ini ada yang tanya dari ini. Kan di mau.
kita akan mulai di 185. Ada pertanyaan Gan? Oke Gan. Dari Muhammad Nizar Faris. Muhammad Nizar Faris. Ya. Roasting manual, roasting mesin pengaruh ke rasa? Roasting manual, roasting mesin, Ya. pastinya pengaruh. Karena gini, kalau di mesin, oke sebentar ya, kita masukkan dulu kopinya. Kalau prinsipnya roasting itu kan mengeluarkan aroma atau rasa yang tidak diinginkan dan menjaga aroma dan rasa yang diinginkan. Nah, kalau mesin itu kita sudah dapat bantuan dari airflow. Airflow itu yang mengatur tentang keluar masuknya si udara di dalam drum. Nah, ketika airflow dibuka itu bisa menarik aroma yang tidak kita inginkan. Gitu. Kalau manual pakai wajan teflon atau dulu pakai tungku segala macam itu bisa, tapi ya itu yang aroma yang ingin kita jaga juga ikut teruapkan karena tidak dalam satu wadah yang vakum atau kedap. Kalau drum kan kedap. Oke, jadi langsung aja kita bahas. Ada empat perubahan kimiawi yang terjadi, 4 perubahan utama yang terjadi ya. Itu yang pertama ada evaporasi, kemudian maillard, karamelisasi dan pirolisis. Nah, apa sih itu? Nah, evaporasi itu perubahan atau penguapan kadar air yang terkandung dalam biji kopi ketika masih green bean. Nah, evaporasi ini terjadi di suhu dari awal ya, yang kemarin kita bahas roasting level itu di fase turning point. Di turning point sampai enggak. Bahkan dari memulai roasting sampai ke finish dry bean ya. Ketika dry bean itu sudah selesai, nah itu proses evaporasi itu terjadi. Dan ketika finish dry bean, nah itu selesai. Karena ketika finish dry bean, asumsi atau itu perkiraan kadar air pada biji kopi sudah mencapai ke titik paling rendah. Ada pertanyaan Bu Gulam? Kak, boleh itu nggak lihat mesin roastingnya? Oke, boleh lihat. Jadi mesin roasting kita ada 2 drum ya. Di sini ada indikator suhu, kemudian ini drumnya, dan ini pengatur api, ini airflow. Nah, ketika kita tarik, airflow-nya buka, asapnya hilang. Nah, ketika tutup, asapnya keluar, tetap di dalam. Kalau asapnya hilang itu berarti tertarik ke belakang sampai ke cyclone ini ya. Cyclone kemudian cap segala macam masuk ke sana, pembuangan. Oke, gitu. Ya benar, evaporasi itu proses penguapan kadar air dari 2O yang terkandung dalam kopi, benar banget. Jadi kandungan air ya, kandungan kadar air itu akan menurun ketika pada tahap evaporasi. Nah, kemudian setelah bagaimana mengetahui finish dry bean itu selesai? Nah, finish dry bean selesai ketika aroma seperti daun kering atau jerami itu hilang. Jadi udah mulai muncul aroma yang sedap ya, yang kita inginkan, itu baru bisa dibilang itu evaporasi sudah selesai dan kadar air mencapai titik terendah. Oke, ini dry bean. Ini adalah fase dry bean. Warnanya seperti ini, guys. Bentar, kita angkat aja. Ini ya. Jadi dry bean itu ketika si biji kopi
mengeluarkan aroma tidak sedap itu, aku harus dibuka supaya itu hilang, jadi kesedot aromanya. Oh iya, mic-nya ketutup kak, sorry. Kok suaranya nggak ada belum? Udah ya? Nggak ada suara, udah belum? Oh ya, kalau suaranya agak terganggu, itu berarti terganggu dengan ini. Ini kan terganggu ini. Oke, tak lepas saja. Ya, kemudian fase finish driving itu ditandai dengan aroma yang jeraminya itu udah hilang. Jerami, dedaunan kering itu udah hilang semua, itu adalah fase finish driving. Nah, ketika finish driving ini sudah mulai ada perubahan yang kedua, yaitu maillard. Maillard itu adalah proses perubahan antara gula dan protein itu berubah menjadi karbohidrat atau gula dan protein menjadi gula, dan ada perubahan warna yang terjadi di sini, yaitu perubahan menjadi kecoklatan. Nah, itu adalah salah satu efek dari reaksi maillard. Nah, setelah itu maillard sudah menjadi karbohidrat semua atau protein ya, gula dan protein berubah menjadi karbohidrat. Nah, dari karbohidrat ini menuju ke perubahan yang kedua, reaksi yang kedua, yaitu karamelisasi. Nah, di karamelisasi ini udah mulai karbohidrat ini kehilangan senyawa H2O, jadi airnya mulai teruapkan dan gulanya itu menjadi karamel atau mengental karena senyawa H2O-nya atau airnya itu sudah menguap. Nah, di sini juga terjadi perubahan warna, yaitu menjadi kecoklatan, dan di sini coklat tua. Kemudian setelah ke coklat tua, nah ada proses yang terakhir, yaitu pirolisis. Pirolisis ini pembentukan atau pemecahan CO2. Di mana itu terjadi? Itu ada di first crack. Nah, untuk maillard dan karamelisasi ini terjadi sebelum first crack ya. Sampai kalau ada yang nanya nih, Ono sing takon. nah ini baru karamelisasi, tapi maillardnya udah setelah proses fase finish driving. Dan ini sudah tercium aroma-aroma seperti mocha ya, seperti mocha. Ini wangi banget ya, ini wangi banget tapi karena beansnya prosesnya natural ya. Nah, ini sudah mulai perfect teman-teman. Sudah mulai perfect ya. Kita buka retronya, retro kita buka supaya development beansnya itu maksimal. Nah, apa yang terjadi ketika first crack itu terjadi reaksi pirolisis. Pirolisis itu pemecahan CO2 atau gas CO2. Nah, gas CO2 yang terperangkap di dalam beans itu akan mendesak keluar dan menyebabkan first crack. Jadi, nah, biji-bijinya akan mengalami pengembangan itu karena terdesak oleh gas CO2 yang akan keluar. Oke, tunggu sebentar, ini akan segera matang saudara-saudara. Kita roasting di level medium dark supaya tidak terlalu banyak flavor yang hilang.
buka airflow-nya. Di sini juga ada pendingin ya, ini tersedot dalam. Nah ini langsung mendinginkan supaya tidak terjadi pemasakan lagi atau oke, benar juga. Ini ada dari Softline Grease ya. Pernah baca first crack airflow di hold dulu untuk mendem aroma baru dilepas. Benarkah? Benar. Jadi tergantung development apa yang akan kita gunakan. Nah, makanya ketika memulai roasting, yang paling penting itu adalah menentukan tujuan roastingnya, planningnya. Kita akan menciptakan kopi yang bakal dibawa kemana, ya kan? Kalau untuk manual brewing itu cocok banget yang tadi first crack itu ditahan dulu, kemudian supaya taste dan flavornya itu nggak hilang sepenuhnya. Atau sebenarnya untuk membuka airflow itu supaya memaksimalkan development ya, jadi pengembangan. Jadi tidak ada rasa raw atau biji mentah harus segala macamnya, vegetal segala macam. Nah, tapi kalau untuk ke manual brewing, filtering itu bisa untuk di hold dulu di awal first crack. Jadi ketika nanti tinggal tergantung mau di berapa detik akan dibuka airflow-nya setelah first crack gitu. Ada pertanyaan lagi Bung Gulam? Ada. Banyak ya? Nih, dari Rastomo Suwardi. Oke. Robusta kalau di level roasting light itu gimana? Sebenarnya semua beans itu bisa mau ke level roasting apapun, tergantung kitanya bisa mengkonsumsi atau tidak. Karena gini, ketika semakin light itu kopi masih sangat tinggi mengandung kafein ya, dan taste-nya sendiri juga masih raw. Jadi ya jangan kaget kalau rasanya tidak seperti kopi yang pada umumnya gitu. Nah, kebalikannya Arabica itu kan identiknya dengan light sampai medium ya. Apakah bisa ke dark roast? Itu bisa banget. Tergantung kitanya. Malah semakin dark si kopi itu tingkat keasamannya semakin rendah. Tapi tingkat keasaman rendah pH ya. Kemudian kafeinnya rendah tapi karbonnya tinggi. Nah, karbon ini yang perlu diperhatikan. Yang bahaya dari kopi itu hanya senyawa karbon. Senyawa karbon itu termasuk senyawa karsinogenik ya, menyebabkan kanker. Makanya di tempat kita itu untuk home brewer atau customer cafe kita menggunakan level roasting di paling maksimal di medium to dark karena kadar karbonnya tidak terlalu tinggi dan kafein juga rendah gitu. Ada lagi Bung Blang? Beda biji apakah beda lama juga pas roastingnya? Beda biji apakah Beda lamanya juga beda. Beda biji apakah lamanya beda apa enggak waktu roasting ya? Jadi lamanya roasting itu dipengaruhi dari kadar air dan densitas. Kemudian plan roastingnya kita mau bawa ke fast roast atau slow roast ya. Nah, kembali lagi semuanya yang paling penting itu di planningnya atau perencanaan kita mau kemana. Kalau untuk perbedaan beans nggak terlalu pengaruh gitu guys. Bentar ya, sambil dibacain dulu. Misi Kak mau tanya dari Lutfi Pranata Wibawa 19. Lutfi Pranata Wibawa 19 mau tanya untuk biji Arabica yang cocok di roast level apa ya Kak? Arabica ya. Untuk Arabica, nah kita rekomendasikan ini di level medium untuk filtering ya, manual brewing, filter segala macam. Kemudian untuk espresso itu di medium to dark. Itu Bung Lutfi ya, Lutfi Prabawa. Ada lagi Lukmanaru. Apa? Lukmanur.
Mesin merek apa Mas? Iya. Mesin kita merek Probat. Probat ini produknya Jerman ya. Jadi Taman Delta memilih mesin pun itu tidak macam-macam ya. Kita juga memilih mesin yang memang proper untuk menciptakan kualitas yang proper juga gitu. Ada lagi dari Ferry Godrong. Ferry Godrong, oh ya ini yang dari awal ini. Ya, saya suka beli biji kopi Sangrai medium. Tapi warna bijinya tidak seragam, ada yang coklat lebih muda, coklat tua. Itu kenapa ya? Itu gini, kalau coklat muda, coklat tua itu berarti tingkat kematangan dari buahnya bisa. Kemudian ini roasting sendiri apa gimana ya? Kalau roasting sendiri ya, misalkan kalau roasting sendiri itu berarti tingkat kematangan buahnya yang beda. Jadi itu timbul quaker namanya. Kalau perbedaan warna itu namanya quaker, namanya quaker. Nah itu biasanya panenannya itu yang muda petiknya itu enggak petik merah semua, jadi yang muda itu juga ikut. Itu Bung Ferry Gondrong. Ya. Nah ini tadi saya roasting 100 gram ya, kita lihat hasilnya berapa? 87 guys. Ini hasilnya 87 gram ya, dengan profil roasting level roasting kita di medium dark. Nah, selain karena kita pembahasannya perubahan yang terjadi. Jadi perubahannya yang terjadi selain 4 perubahan kimiawi yang terjadi tadi, yaitu evaporasi, maillard, karamelisasi, dan pirolisis, itu juga ada perubahan fisik, yaitu warna dan berat. Nah, untuk berat dari 100 gram roasting kita mendapatkan 87 gram hasil roasting. Itu menandakan berarti ada penyusutan sekitar 13% dari biji kopi. Itu yang penyusutannya itu terjadi karena kadar air yang menguap dari biji kopi. Kadar air akhir biasanya berapa Kak? Untuk kadar air akhir itu di bawah 1. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di live Instagram Taman Delta. Sampai berjumpa di next. Oke, terima kasih.